Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul anggaran fleksibel dan varians. Jadi anggaran fleksibel ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai anggaran induk. Seperti itu. Nah, apa sih itu anggaran fleksibel? Nah, biasanya anggaran fleksibel itu akan dipasangkan dan akan dibedakan dengan yang namanya anggaran statis. Nah, anggaran statis ini merupakan salah satu bentuk anggaran yang memang dibuat di awal periode anggaran. Nah, biasanya anggaran statis ini digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang memang sudah direncanakan di awal dan sesuai dengan judulnya anggaran statis, maka biasanya anggaran ini itu tidak mengalami perubahan karena memang sudah direncanakan di awal. Dan biasanya ini juga disesuaikan untuk tujuan perencanaan sesuai yang saya katakan sebelumnya, dan dia tidak menyesuaikan dengan bentuk evaluasi biaya-biaya yang berkaitan dengan anggaran-anggaran sebelumnya. Seperti itu. Jadi, anggaran ini merupakan anggaran yang memang sudah direncanakan di awal dan agak susah untuk diubah. Nah, berbeda dengan anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini adalah anggaran yang bisa berubah sesuai dengan kegiatan aktivitas yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Seperti itu. Nah, di setiap aktivitas biasanya itu memiliki tingkat ataupun waktu yang berbeda-beda. Contohnya misalnya adalah aktivitas-aktivitas yang memang kita tidak ketahui misalnya berapa pengeluaran yang kita keluarkan misalnya untuk barang-barang misalnya yang mau kita jual, ataupun misalnya kita kurang paham ataupun kita kurang tahu biaya-biaya darurat yang mungkin akan terjadi misalnya ketika kita melaksanakan suatu perusahaan. Nah, itu kita kurang tahu. Makanya di anggaran fleksibel ini merupakan salah satu bentuk anggaran yang dapat meminimalisir adanya perubahan-perubahan. Artinya perubahan-perubahan ini dapat diakomodir di dalam anggaran fleksibel. Nah, di sini penjelasannya, anggaran ini merupakan anggaran yang dapat membandingkan antara biaya aktual dengan biaya yang seharusnya. Seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme dari anggaran fleksibel? Jadi, anggaran fleksibel ya seperti namanya, yang pastinya dia akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan bentuk kegiatan ataupun aktivitas yang ada di dalam anggaran tersebut. Seperti itu. Sehingga di dalam anggaran fleksibel bisa saja ada anggaran statis, tetapi anggaran statis ini sifatnya hanyalah sebagai pendukung dari anggaran fleksibel. Seperti itu. Di sini dikatakan bahwa berdasarkan tingkat aktivitas aktual, anggaran dapat disesuaikan untuk menunjukkan seberapa besar biaya yang seharusnya terjadi untuk setiap aktivitas tertentu. Jadi memang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang memang sekiranya itu dapat mengubah gitu anggaran di dalam satu tahun tersebut. Nah, laporan menunjukkan bagaimana biaya overhead dapat diharapkan untuk berubah tergantung pada aktivitas bulanan, kayak gitu. Jadi bisa saja dalam satu bulan aktivitas produksi itu tidak sama, walaupun kita sudah merencanakan kita memproduksi sekian, gitu. Tetapi kita nggak tahu seberapa banyak hal yang bisa kita rubah tergantung dari kondisi pada saat produksi itu terjadi. Misalnya tiba-tiba pada saat produksi itu misalnya ada bahan baku yang habis, dan ketika diambil kembali bahan bakunya ataupun diminta kembali bahan bakunya itu tidak ada yang sama begitu. Misalnya lagi keterbatasan gitu bahan baku. Sehingga kita perlu mengganti bahan baku yang baru gitu, yang memiliki karakteristik yang sama dengan bahan baku yang biasa kita pakai. Nah, seperti itu gambaran dari perubahan di dalam penyusunan anggaran fleksibel. Nah, di sini perbedaan antara anggaran statis dan anggaran fleksibel. Jadi, anggaran fleksibel itu tidak membatasi diri hanya pada satu tingkat aktivitas, tetapi beberapa tingkat aktivitas yang ada dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, sedangkan anggaran statis diarahkan pada satu tingkat saja gitu. Jadi, artinya monoton begitu. Karena anggaran statis itu mayoritas tidak akan mengalami perubahan karena diketahui bahwa anggarannya itu akan tetap sama seperti itu. Kalau anggaran fleksibel berbeda, dia tidak membatasi dari sisi satu aktivitas saja, tetapi lebih dari satu aktivitas pun juga bisa masuk ke dalam anggaran fleksibel. Nah, cara kerja anggaran fleksibel ini kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh
laporan anggaran fleksibel, ya di sini ada aktual. Ya, kita lihat di sini ada aktual jumlah kunjungan klien dinotasikan sebagai Q 1100. Terus ada pendapatan $180, kita kali dengan aktual jumlah kunjungan, maka dapatnya $198.000. Lalu nanti ini dikurangi dengan beban-beban yang terjadi di dalam perusahaan. Upah dan gaji berapa, perlengkapan, sambutan, listrik, sewa, utang, asuransi, dan lain-lain, sehingga total beban sekian. Nanti tinggal kita kurangi pendapatan, dikurangi beban, mendapatkan laba neto operasi. Jadi seperti itu gambaran untuk membuat anggaran fleksibel. Oke. Nah, varians ini bisa dikatakan adalah jenis penyimpangan yang biasa terjadi di dalam penyusunan anggaran fleksibel. Nah, varian ini terbagi atas dua ataupun bisa disebabkan oleh dua, yaitu adanya varian aktivitas dan ada varian pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini varian aktivitas terjadi jika anggaran fleksibel dibandingkan dengan periode anggaran awal periode. Artinya bahwa aktivitas-aktivitas itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyimpangan di dalam penentuan anggaran fleksibel. Ini kalau kita melakukan perbandingan misalnya antara anggaran awal periode dengan anggaran akhirnya. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai varian aktivitas. Nah, kalau varian pendapatan dan pengeluaran itu terjadi jika anggaran fleksibel dibandingkan dengan hasil aktual. Hasil aktual ini berkaitan dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran yang ada di dalam perusahaan. Itu nanti kita bandingkan sehingga menghasilkan varians dari pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini ada varian anggaran fleksibel, varian aktivitas, varian pendapatan dan pengeluaran. Nah, di sini keterangan-keterangannya menunjukkan perubahan pendapatan atau biaya yang seharusnya terjadi sesuai dengan perbedaan antara aktivitas anggaran dan aktual. Nah, kalau varian pendapatan dan pengeluaran, penjelasannya yaitu varian pendapatan untung jika pendapatan yang diharapkan pada level aktivitas lebih tinggi dari yang diharapkan. Kalau varian pengeluaran untung jika biaya lebih kecil dari yang diharapkan pada level aktivitas tertentu. Ini adalah penjelasan-penjelasan dari tingkat-tingkat varian yang ada di dalam anggaran fleksibel. Nah, ukuran dari aktivitas yang biasanya terjadi di dalam anggaran fleksibel itu yang pertama harus ada hubungan sebab akibat antara dasar aktivitas dengan biaya overhead variabel ataupun pabrik ya di sini. Nah, ini harus ada hubungannya. Lalu yang kedua, dasar aktivitasnya disebabkan sebaiknya dinyatakan dalam dolar ataupun mata uang lain, ya. Terus yang ketiga, dasar aktivitasnya itu sebaiknya sederhana dan mudah dipahami. Jadi misalnya kalau kita mau melihat aktivitas dari sisi total produksi, berarti kita bisa menggunakan satuan unit kayak gitu. Nah, itu boleh kita jadikan dasar untuk aktivitas untuk membuat ya anggaran fleksibel. Nah, ini kalau kita membuat laporan kinerja anggaran fleksibel. Jadi ini kita menggabungkan varian aktivitas dan varian pendapatan dan pengeluaran dalam satu laporan. Ini kalau kalian lihat di sini ada yang pertama anggaran perencanaan, varian aktivitas, anggaran fleksibel, varian pendapatan dan pengeluaran dan hasil aktual. Nah, anggaran perencanaan misalnya di sini jumlah kunjungannya 1000, anggaran fleksibelnya 1100. Seperti itu. Lalu di sini pendapatannya kita menggunakan soal yang tadi $180 dikali Q, jadi 1000 dikali 180 dapat 180.000. Itu untuk anggaran perencanaannya. Anggaran fleksibelnya itu kita kali 1100 dikali 180 dapatnya 198.000. Nah, dari sini ke sini dapat selisih 118.000 dolar ya. Nah, di sini karena rumusnya adalah anggaran fleksibel dikurangi anggaran perencanaan menghasilkan varian aktivitas. Nah, lalu untuk menghasilkan hasil aktual, untuk menghasilkan varian pendapatan dan pengeluaran, kita tinggal mengurangi hasil aktual dengan anggaran fleksibel. Nah, hasil aktual ini kita bisa ambil dari soal juga seperti itu. Misalnya dapatnya
194.200. Ini diambil dari buku soal ya, saya tidak fotokan soalnya. Lalu di sini ada anggaran fleksibel 198.000, kita tinggal kurang hasil aktual ya. Hasil aktual dikurangi dengan anggaran fleksibel, dapatnya 3.800. Begitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran sama cara kerjanya ya, seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, kalau untuk anggaran fleksibel mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi memang anggaran fleksibel itu tidak terlalu panjang materinya, tetapi yang perlu kalian ketahui bersama bahwa anggaran fleksibel ini sangat penting untuk perusahaan karena ini bisa meminimalisir adanya kelebihan ataupun kekurangan anggaran di dalam perusahaan. Jadi misalnya kalau ada pendapatan atau beban yang mengalami kelebihan ataupun kekurangan, anggaran fleksibel ini bisa menjadi salah satu alat untuk bisa memberikan solusi untuk bisa menormalkan kembali anggaran yang ada di dalam perusahaan. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya terkait tentang anggaran fleksibel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.